Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis selanjutnya dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis 52 yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Musarrif. Wa an Thalhah bin Musarrifin an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaifin. Wa an Thalhah bin Musarrifin, dari Thalhah bin Musarrif, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, qala, telah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu, memisahkan, bainal madmadoti, antara berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan membasuh hidung, ya, membasuh hidung. Jadi istinsyaq itu kayak gitu, dikeluarkan. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Makna hadisnya adalah Rasulullah SAW pernah memisahkan antara berkumur-kumur dengan beristinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Ketika berwudu, dengan mengambil air yang baru untuk berkumur-kumur, kemudian mengambil air kembali untuk beristinsyaq. Seperti itu. Jadi kemarin ada hadis yang mengatakan bahwa berkumur-kumur dengan sunnahnya itu berkumur-kumur kemudian langsung beristinsyaq, masmadhah, kayak gini langsung dengan dengan air itu juga kita langsung beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, tapi di dalam riwayat lain di sini disebutkan bahwa Rasulullah pada waktu itu pernah memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyaq. Jadi berkumur-kumur sendiri, mengambil air, kemudian dikeluarkan kayak gitu, baru mengambil air lagi untuk beristinsyaq. Seperti itu. Nah, ketika berwudu, pada kesempatan lain, Rasulullah SAW pernah menggabungkan di antara keduanya. Jadi di kesempatan lain juga Rasulullah juga pernah menggabungkan antara keduanya, antara berkumur-kumur dengan beristinsyaq. Semua ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Ada di antara ulama yang mengambil cara menggabungkan antara berkumur-kumur dengan beristinsyaq. Ada pula yang mengutamakan cara memisahkan keduanya. Nah, kalau kita menganalisis lafadznya, yafsilu di sini artinya adalah memisahkan, yakni mengambil air baru bagi berkumur-kumur dan kemudian mengambil air baru kembali untuk beristinsyaq. Yafsilu di sini. Al-madmadoti di sini artinya menggerakkan air ke dalam mulut kemudian mengeluarkannya semula, atau kalau bisa yang istilah Indonesia masyhur itu berkumur-kumur. Al-istinsyaq di sini artinya adalah memasukkan air ke dalam hidung
lalu menarikannya dengan napas sampai ke bagian paling dalam, ya jadi bagian sini, lalu mengeluarkannya kembali. Usaha untuk mengeluarkan eh, air tersebut kepada posisi semula itu namanya istinsyaq. Jadi al-istinsyaq itu maksudnya memasukkan air ke dalam mulut, ditarik ke atas, kemudian usaha untuk mengeluarkan itu namanya istinsyaq. Jadi madmadah, istinsyaq sama istinzar. Tetapi tidak disebutkan di dalam teks hadis ini sudah memadai dengan menyebutkan istinsyaq. Jadi kalau misalkan istinsyaq di sini di konteks hadis ini disebutkan cuma istinsyaq saja. Tetapi otomatis istinsyaq juga sudah disebutkan, itu sudah memadai. Bi isnadin dhaif, di sini sanatnya dhaif. Ingat, bukan hadis dhaif tapi sanatnya dhaif. Bedakan ya. Kalau misalkan hadis sahih dengan sanatnya sahih, bi isnadin sahih, sanatnya sahih. Kalau hadis sahih itu sudah otomatis hadisnya sahih. Tapi kalau sanatnya yang sahih itu belum masuk kategori hadis sahih karena cuman kategori sanatnya yang lolos verifikasi. Yang duanya konteks hadisnya sama ilalnya itu kemudian masih bermasalah. Itu nanti akan saya bahas lebih rinci di dalam pembahasan ilmu hadis nantinya. Saya tidak terlalu banyak membahas kalau yang namanya di dalam kitab Bulughul Maram, tapi hanya sedikit. Nah, nanti di dalam kitab Ulumul Hadis di kitab Taisir fi Ulumil Hadis, Taisir Ulumil Hadis itu nanti dibahas rinci di situ. Oke. Bisnadin dhaif dengan sanad yang dhaif karena hadis ini memiliki riwayat Lais bin Sulaim. Ulama telah bersepakat akan kedhaifannya di samping Musharrif bapak kepada Tolhah tidak diketahui statusnya. Jadi kenapa ini dikatakan sanadnya dhaif, sanadnya dipertikaikan karena kedhaifannya Musharrif bapak dari kepada Tolhah di sini tidak diketahui statusnya. Siapa orangnya, apakah memang betul seperti itu. Fikih hadisnya, jadi ada yang terputus karena antara Tolhah, bapaknya sama kakeknya. Nah, bapaknya ini tidak diketahui statusnya. Nah, jadi dia itu kan harus tersambung sanatnya. Jadi mulai dari Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke yang sudahnya itu ada yang terputus. Makanya kalau sudah tidak diketahui statusnya, maka status hadis tersebut berubah menjadi dhaif. Sanatnya dhaif. Disyariatkan fikih hadisnya disyariatkan memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak dengan cara mengambil air yang baru untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, fasal, memisah antara berkumur-kumur dengan beristinsyak lebih diutamakan. Inilah pendapat mazhab Imam Malik. Jadi memisah itu lebih diutamakan menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i juga mengatakan memisah gitu. Jadi ada di dalam kitab, kalau nggak salah Qaul Jadid apa Qaulul Qadim kayak gitu ya. Qaul Qadim atau Qaulul Jadid, di situ Imam Syafi'i mengatakan lebih diutamakan untuk memisah antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Kemudian al-waslu, nah
Al-wasl di sini menggabungkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Lebih diutamakan ini adalah pendapat yang paling sahih daripada pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Jadi menggabungkan antara berkumur-kumur dengan beristinsyak itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-takhir di sini boleh memilih antara memisahkan dengan menggabungkan. Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau misalkan memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak itu pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Kalau memisahkan itu adalah pendapat yang paling sahih dari mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian at-takhir boleh dipisahkan, boleh juga digabungkan. Itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi terserah teman-teman memilih mungkin mengikuti mazhab Malik, Imam Abu Hanifah, atau Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang digabungkan, ada yang dipisah, dan lain sebagainya, itu tergantung pendapat mazhabnya masing-masing. Selama dalam kerangka mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang masyhur itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah, maka itu tidak ada masalah. Semuanya masih dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali ada ulama lain mungkin ya kan. Ada sih sebenarnya Al-Lais bin Sa'ad, salah satunya yang masyhur pada waktu itu. Karena Al-Lais bin Sa'ad ini juga salah satu, kalau tidak salah, kalau nggak keliru, itu adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i yang mempengaruhi pendapat-pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Nah, periwayat hadisnya adalah Tolhah bin Musarib bin Ka'ab Ibnu Amr al-Yami, yang panggilannya adalah Abu Muhammad al-Kufi. Beliau adalah seorang ulama yang mana para ulama menyebutnya sebagai Sayyidul Qura. Beliau dinilai siqah oleh Abu Hatim dan Ibnu Mu'in. Beliau mengambil riwayat daripada Abdullah bin Abu Aufa, Anas, Sa'id bin Zubair, dan Abu Soleh As-Saman. Anak lelakinya bernama Muhammad dan Abu Ishaq, serta Su'bah, dan banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain yang mengambil riwayat daripada ininya. Beliau meninggal dunia pada tahun 112 Hijriah. Kemudian Musarib bin Ka'ab bin Amr al-Yamani As-Subai adalah bapaknya kepada Tolhah. Manakala Ka'ab bin Amr al-Yami yang meriwayatkan diambil oleh Musarib adalah kakeknya, datuknya Tolhah. Seperti itu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari kakeknya, bapaknya baru turun ke anaknya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hadis ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan ada yang diperdebatkan, silahkan. Nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab juga. Nah, nanti saya sudah pastikan itu kemarin sudah saya bikinkan ininya, draft, sudah saya susun juga draft ulumul hadisnya. Nah, itu sekedar pemberitahuan aja ya. Jadi itu ulumul hadis dijelaskan lebih rinci. Cuman itu sudah cukup bagi kita untuk mengetahui seluk-beluk hadis. Jadi kita bisa lebih berhati-hati di dalam mengambil suatu hadis. Nah, salah satu yang
perlu kita antisipasi sekali lagi itu hadis-hadis yang di dalam kitab Durratun Nasihin. Itu hati-hati. Banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalam kitab itu tetapi tidak jelas asal muasalnya. Nah, kalau misalkan hadisnya tidak jelas dan itu nanti ada orang yang salah mengutip itu dari Rasulullah SAW, tapi diketahui bahwa orang tersebut berbohong, maka tempatnya sudah otomatis di neraka. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh kayak Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, jangan katakan itu dari Rasulullah SAW. Nah, kita cukup berdoa saja bebas seperti itu tanpa mengucapkan tanpa mengatakan bahwa ini dari Rasulullah SAW. Karena hadisnya itu isnadahu dhaif. Dikatakan oleh beberapa periwayat hadis dan kalau tidak salah banyak ulama yang mempertikaikan itu dan dia termasuk dajjalum minad dujajalah. Itu yang banyak masyhur di Indonesia itu. Tapi hadisnya mohon maaf itu bermasalah. Jadi kalau misalkan yang paling benar itu Bismillahirrahmanirrahim itu lebih sahih sebenarnya hadisnya. Ketimbang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau kita mau berdoa seperti itu aja, bebas seperti itu aja tidak masalah. Tanpa istilahnya membawa-bawa nama Rasulullah SAW. Kalau misalkan Rasulullah tidak menyebutkan, tidak mengatakan sesuatu, tapi kita langsung sebut atas nama Rasulullah seperti itu, maka tempat kita pasti di neraka. Gitu. Sama halnya dengan saya lah, misalkan seperti itu. Nggak ada ngatakan apa-apa, tahu-tahu ada orang yang bilang, itu datang ke tempat rohim, nanti dikasih makan tuh. Nah, itu makanya hati-hati. Di dalam Muqaddimah Sahih Muslim itu disebutkan di situ berbohong, berdusta kepada manusia sama manusia ini beda dengan kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kalau kita berdusta atas nama Rasulullah SAW, tempatnya kita pasti di neraka. Itu disebut dalam Muqaddimah kitab Sahih Muslim. Itu. Jadi kalau misalkan kita kita mengaji apa segala macam itu, telisik dulu hadisnya seperti apa. Itu kitabnya seperti apa. Tapi insya Allah kalau misalkan kitab-kitab yang ada di yang sudah saya jelaskan itu sudah tidak diragukan lagi hadisnya dan itu sudah sesuai sunnah Rasulullah SAW berdasarkan mazhab Syafi'i. Tapi kalau misalkan kitab Safinatun Najah, Sulaumul Taufiq, Fathul Qarib, kalau nggak salah Fathul Mu'in, memang tidak disebutkan hadisnya. Nah, mungkin kalau kita bisa melihat hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, kalau teman-teman mau melihat konteks hadisnya seperti apa, dalilnya seperti apa, sumber hadisnya, sumber Al-Quran dan hadisnya seperti apa dari hukum tersebut, itu bisa dicek di dalam kitab Kifayatul Ahya. Nah, di situ sudah dijelaskan betul-betul gamblang seperti itu di dalam kitab Kifayatul Ahya. Kalau misalkan teman-teman mau melihat perbedaan-perbedaan pendapat antara 4 imam mazhab dengan beberapa ulama yang lain, itu teman-teman bisa lihat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Nah, itu rinci di situ. Kalau misalkan yang lebih detail lagi itu Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Beliau adalah pentajdid dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu detail masalah bid'ah itu ambil di dalam kitab ulama lain itu Al-Imam Syatibi Al-I'tisam. Itu jelas, rinci, dan detail bagaimana membahas, mengupas masalah bid'ah. Itu yang paling detail dan paling rinci menyebutkan masalah bid'ah.
Oke. Sorry, itu saja yang dapat saya sampaikan ya, sekedar informasi saja. Eh, Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.